Nama saya Karolus Lubis dengan NIM 212206 dari PNK. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi fikih yang berjudul jual beli dalam Islam. Nah, dalam jual beli dalam Islam itu banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita perhatikan, yang mana pada saat ini peraturan tersebut banyak dilarang. Untuk pertama-tama kita cari dulu pengertian dari jual beli ini. Jual beli itu adalah suatu proses di mana ada transaksi yang menguntungkan di antara kedua belah pihak, yang membutuhkan barang dan yang membutuhkan hasil dari barang tersebut. Misalnya, ketika saya menjual buku, seorang pembaca membutuhkan buku untuk dibaca, dan saya sebagai usahawan membutuhkan uang untuk modal kehidupannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja rukun dari jual beli. Nah, kita lihat dari rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama itu ada penjual. Tentu saja, jika tidak ada penjual, maka apa yang dijual dan apa yang akan dibeli. Yang kedua, pasti ada pembeli, yaitu seorang konsumen yang membutuhkan suatu benda yang akan dibeli dari seorang penjual. Yang ketiga yaitu ada barang atau benda yang dijual. Barang atau benda yang dijual ini ada juga pembagiannya, yaitu barang-barang yang halal, barang-barang yang tidak mengandung syubhat atau mengandung haram di dalamnya. Barang-barang yang halal itu seperti beras, gandum, makanan pokok, hewan ternak, dan lain sebagainya. Namun ada juga beberapa barang yang tidak boleh diperjualbelikan, contohnya seperti darah, kotoran, babi, anjing, dan lain sebagainya. Mengenai empat hal yang termasuk dalam barang tadi, itu ada pembagian-pembagiannya jika ini tetap dijual. Contohnya, ketika seseorang ingin menjual darah, itu dia tidak menjual dengan niat menjual darah, melainkan dia hanya menjual jasa dari pengambilan darah atau jasa dari darah yang didonorkan. Untuk pengambilan kotoran sama seperti darah tadi, tidak menjual untuk kotoran tersebut, namun meniatkan untuk menjual hasil dari jasa dia mengambil kotoran. Lalu ada pertanyaan, bagaimana jika kita berburu babi lalu kita menjual kepada orang Kristen? Itu ada juga pembagiannya, semua tergantung kepada niat. Jika niatnya untuk menjual jasa, maka diperbolehkan. Namun jika niatnya untuk menjual babi tersebut kepada orang Kristen ini, maka itu diharamkan, karena kita tidak boleh menjual babi. Yang keempat, ada harga. Nah, harga yang kita tentukan dalam menjual barang itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh pula terlalu rendah. Kenapa? Kalau terlalu tinggi itu bisa menjadi kerugian bagi sang penjual, karena banyak produk-produk lain yang ingin menjual barang yang sama dengan modal yang lebih rendah. Kalau kita menjual dengan harga lebih rendah, itu ada dua keburukan juga. Yang pertama, produk lain yang bersaing dengan kita itu akan memusuhi kita. Kenapa? Karena kita menjual produk yang sama tapi dengan harga yang lebih murah, maka itu akan mengguncang pasar namanya. Lalu kerugian yang kedua, kita tidak mendapatkan modal yang banyak, karena ketika berdagang atau berjual beli ini kita harus mencari keuntungan yang sebaik-baiknya, namun tidak merugikan orang juga. Lalu yang kelima, ada ijab atau ijab kabul, ada serah terima antara penjual dan pembeli. Lalu kita bahas yang poin kedua. Kita lanjut ke dalam poin yang kedua, yaitu tentang sunnah-sunnah dalam jual beli. Sunnah dalam jual beli itu ada 2, pada umumnya cuma ada 2, tapi ada beberapa yang banyak lagi yang perlu kita bahas. Mungkin kita ambil poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, menghindari kecurangan.
menghindari kecurangan, Rasulullah SAW pernah berkata, suatu ketika Rasulullah pergi ke pasar melihat bagaimana kondisi masyarakat yang berdagang. Lalu ketika Rasulullah datang ke pasar, dia melihat seorang pedagang kue. Nah, di kue yang didagang oleh orang yang berdagang tersebut, di luar tampak bagus, namun ada beberapa yang kurang baik di dalam. Lalu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak berlaku adil dan jujur dalam berdagang, maka dia bukan termasuk dalam golongan kami. Nah, di sini kita harus menghindari kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli. Yang kedua, itu ada kejujuran. Kejujuran dan adil. Seperti hadis yang saya sebutkan tadi, kita harus jujur dan adil ketika melakukan jual beli. Jangan ada barang-barang yang disembunyikan, dan jangan pula ada harga-harga yang tidak sesuai dengan apa yang kita jual. Contohnya, ketika kita menjual spidol, kita menjual spidol kepada masyarakat biasa seharga 10.000. Namun, ketika kita melihat orang asing atau orang luar negeri datang ke tempat kita, lalu dia ingin beli spidol, dia menggunakan bahasa Inggris atau bahasa luar negeri, lalu kita menaikkan harganya, maka itu tidak boleh karena itu termasuk dalam perbuatan yang buruk. Oke, yang ketiga, kita akan bahas tentang problematikanya. Problematika atau kecurangan-kecurangan yang ada dalam jual beli. Nah, menurut beberapa pandangan saya, kecurangan-kecurangan dalam jual beli itu, apalagi dalam belanja online yang sangat marak dalam sekarang ini, itu terjadi penipuan atau tidak sesuai antara barang dan barang yang dibeli dengan barang yang diterima. Yang pertama itu penipuan. Penipuan ketika kita menjual barang yang baik, kita memposting di online, barangnya baik, kondisi bagus, sangat mulus gitu kan, dengan iming-iming yang sangat sempurna, kita menjual barang tersebut. Namun ketika sudah dibeli atau sudah di-CO oleh sang konsumen, ketika sampai ke rumahnya, barang tersebut menjadi buruk, barangnya tidak sesuai dengan apa yang dijual-belikan, maka di situ jatuhlah hukumnya haram dalam memperjualbelikan tersebut. Yang kedua, tidak adil. Tidak adil seperti yang saya sebutkan dalam sunnah tadi. Tidak adil ketika menjual suatu barang dengan harga yang berbeda atau kualitasnya yang berbeda. Mungkin ketika kita menjual spidol tadi, kita menjual kepada orang sekitar dengan harga yang rendah. Ketika kita menjual orang asing, kita menjual dengan harga yang mahal. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai pembahasan fikih jual beli di kehidupan sehari-hari. Banyak salah saya mohon maaf. Saya Dr. Lubis mohon pamit dengan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.